Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Seribuan warga Parbuluan 4 Dairi tolak kehadiran PT Gruti. Warga Kecamatan Medan Deli dihebohkan penemuan tulang belulang jasad pria. Pemkab Padang Lawas Utara salurkan BLT kepada masyarakat terdampak COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ribuan warga dari Desa Parbuluan 4, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, unjuk rasa di kantor Bupati Dairi untuk menolak kehadiran PT Gruti. Sekitar seribuan warga dari Desa Parbuluan 4, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Dairi untuk menolak kehadiran PT Gruti. Dengan menggunakan kendaraan pribadi, bus, dan truk, serta membawa spanduk dan poster, pengunjuk rasa melakukan konvoi dan melanjutkan perjalanan dengan long march berjalan kaki dan berorasi di depan kantor Bupati Dairi. PT Gruti saat ini diduga telah mengambil alih tempat tinggal dan lahan pertanian yang ditempati warga sejak puluhan tahun lalu. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengatakan bahwa warga Desa Parbuluan 4 merasa sangat dirugikan dengan kedatangan dan korporasi perusahaan tersebut. PT Gruti saat ini merupakan perusahaan pemegang areal konsesi hutan di areal permukiman dan perladangan masyarakat. Masa juga meminta Bupati Dairi untuk segera mengusulkan penciutan kawasan hutan di Desa Parbuluan 4 kepada Menteri Kehutanan dan juga meminta agar TNI dan Polri tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat desa. Tuntutannya terhadap Pemkab Dairi. Yang pertama, mengusir PT Gruti ataupun tidak pernah mengizinkan korporasi yang melakukan tindak kejahatan di Desa Parbuluan 6. Yang kedua, supaya Bapak Bupati mengajukan atau mengusulkan terhadap Kementerian Kehutanan untuk melakukan penciutan hutan di Desa Parbuluan 6, Desa Parsauran, Desa Pargambiran, dan juga Perjuangan. Aksi massa diterima oleh Wakil Bupati Dairi. Wakil Bupati menyebut bahwa dirinya menerima baik aksi yang digelar warga dan mengenai tuntutan warga akan secepatnya ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Dairi. Setelah menyampaikan aksinya di depan kantor Bupati, warga pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, puluhan warga Desa Simatohir, Kota Padang Sidempuan melakukan aksi penghadangan terhadap truk sampah yang melintasi desa mereka. Warga meminta agar tempat pembuangan akhir sampah batu bola yang berdekatan dengan kampung mereka segera direlokasi sesuai janji pemerintah Kota Padang Sidempuan. Aksi penolakan keberadaan TPA Batu Bola di Kota Padang Sidempuan terus dilakukan warga sekitar. Selasa siang kemarin, puluhan warga Desa Simatohir, Kecamatan Angkola Selatan, Kota Padang Sidempuan melakukan aksi penghadangan terhadap truk pengangkut sampah menuju TPA. Akibatnya puluhan truk mobil pengangkut sampah terpaksa balik arah. Warga Simatohir marah karena TPA Batu Bola tidak diurus dengan benar oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan. Sampah menumpuk dan menggunung hingga mengenai badan jalan, sehingga membuat warga yang melintas merasa terganggu. Menurut warga, TPA Batu Bola sebenarnya sudah direlokasi sejak tahun 2009 sesuai dengan keputusan Wali Kota Padang Sidempuan. Namun hingga saat ini pemerintah Kota Padang Sidempuan belum menemukan lokasi baru.
dan tetap membuang sampah ke TPA Batu Bola. Kita melakukan kesepakatan bahwa pemerintah kota selalu mengatakan bahwa akan direlokasi. Terakhir mereka mengatakan bahwa akhir 2019 dan di Januari 2020 akan direlokasi. Dan hingga saat ini sudah 7 bulan tidak ada tanggapan. Berarti pemerintah bohong dong, Bang? Kita nggak tahu. Warga meminta agar pemerintah kota segera melakukan relokasi dan unjuk rasa akan terus dilakukan hingga Pemko Sidimpuan merelokasi TPA Batu Bola. Azam Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, rusaknya ruas jalan provinsi di Nias Utara menjadi keluhan masyarakat setempat. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli, Dinas Bina Marga, dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara berjanji akan memperbaiki tahun ini. Ruas jalan provinsi dari arah Tuhembe Ruasawo menuju Lotu Ibu Kota Kabupaten Nias Utara yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat setempat kini direspon baik oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTJJ Gunung Sitoli. Sepanjang ruas jalan provinsi di Kecamatan Sawo tersebut, beberapa titik berlubang dan tergenang air. Bahkan sejumlah ruas amblas akibat bencana alam. Sehingga hal itu berakibat buruk terhadap perkembangan perekonomian masyarakat setempat. Kepala UPTJJ Gunung Sitoli, Ekuator Jaya Daily saat dikonfirmasi di ruang kerjanya berjanji, pihaknya akan segera meninjau lokasi yang dikeluhkan masyarakat tersebut dan direncanakan dengan konstruksi hot mix. Tidak hanya itu, Ekuator Jaya Daily juga mengatakan, bangunan pendukung seperti parit dan gorong-gorong telah direncanakannya untuk dikerjakan tahun ini, yang bersumber dari anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara. Desa Sisarahili, ujung hot mix sekarang kita akan tangani sepanjang 1,5 kilo ditambah dengan bangunan-bangunan pendukung. Mohon dukungan masyarakat sekitarnya untuk membantu sehingga kegiatan ini bisa terselesaikan. Masyarakat setempat di lokasi pembangunan ini nantinya diharapkan dukungan dalam upaya mempermudah pengerjaan hingga selesai pada akhir tahun 2020 ini. Jalan di Sisarahili Provinsi ini, Kecamatan Sawo, kami mengharapkan sebagai kami masyarakat untuk membangun, untuk merehab jalan ini, kalau bisa jalan hokmis lah. Bangunan jalan ini sebelumnya sudah dibangun lapen, tapi kurang tahan, kurang lebih 6 bulan. Hogo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Warga Kecamatan Medan Deli dihebohkan penemuan tulang belulang jasad pria. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Warga di sekitar Kebun Jati di Jalan Bubut Ujung, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara, Rabu malam dihebohkan dengan ditemukannya sosok mayat pria. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi yang sudah membusuk dan telah menjadi tulang belulang. Warga di sekitar Kebun Jati di Jalan Bubut Ujung, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara, Rabu malam dihebohkan dengan ditemukannya sesosok mayat pria. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi yang sudah membusuk dan telah menjadi tulang belulang. Mayat laki-laki tanpa identitas ini saat ditemukan hanya mengenakan celana panjang jeans. Polisi belum bisa memastikan apakah mayat ini korban pembunuhan atau tidak. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak memancing. Petugas identifikasi Polres Pelabuhan Belawan turun ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Kita belum tahu identitasnya, orang mana, dari mana dia kita nggak tahu. Yang jelasnya itu seperti mayatnya itu jenis kelaminnya laki-laki.
Kondisinya Pak gimana tadi? Kondisinya sepertinya udah lebih dari 3 minggu lah, karena udah tinggal tengkorak, susah sekali untuk ditandai. Kalau kehilangan warga sini atau gimana? Nah, justru itu tadi saya sempat juga melaporkan kepada masyarakat apakah ada dari kelurahan kami yang kehilangan warga, ternyata nggak ada. Untuk keperluan penyelidikan, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Polisi pun mengimbau warga melapor ke polisi jika ada anggota keluarganya yang hilang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, dari hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Medan dipastikan penyebab kematian siswa SMP yang jasadnya dimasukkan dan ditemukan di aliran sungai Kabupaten Deli Serdang akibat hantaman benda tumpul di kepala bagian belakang. Guna mengungkap identitas pelaku pembunuhan terhadap siswa sekolah menengah pertama negeri 2 Galang berinisial NW, warga Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap keluarga serta orang terdekat korban. Sebelumnya jasad korban ditemukan warga di aliran Sungai Merah di Dusun 5, Desa Semerah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu 19 Agustus 2020. Saat ditemukan, jasad korban dimasukkan ke dalam karung yang dibuang di aliran Sungai Merah. Setelah ditemukan otopsi, ditemukan luka akibat benda tumpul di kepala korban di bagian belakang. Kapolresta Kombes Pol Yemi Mandagi mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 17 orang. Penyelidikan permasalahan kasus yang terjadi dengan korban atas nama Nick Wilson, kita sampai dengan saat ini sedang melakukan penyelidikan. Penyelidikannya kita lakukan dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti yang kita temukan. Kemudian sampai dengan saat ini dugaan sementara kita bahwa kasus tersebut akibat adanya pukulan pada benda tumpul di bagian kepala, dan itu didukung dengan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 17 orang yang kita lakukan pemeriksaan dan kita sedang mengidentifikasi untuk menuju kepada siapa pelakunya. Polisi juga melacak keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter Jet yang dikendarain korban saat keluar dari rumah hendak membeli sarapan pagi, dan semenjak itu korban menghilang dan beberapa hari kemudian jasad korban ditemukan di aliran Sungai Merah. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau biasa disingkat Harus berbagi sembako kepada para lansia dan anak yatim di setiap kunjungannya. Hal tersebut sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau biasa disingkat Harus, terus melakukan kunjungan menjalin silaturahmi dengan masyarakat di setiap nagori dan kecamatan se-Simalungun. Agenda kunjungan ini bukan hanya sekedar menyapa masyarakat, melainkan juga untuk menjalin silaturahmi supaya saling mengenal satu sama lain, sekaligus melakukan diskusi mendengarkan keluh kesah dan saran dari warga terkait pembangunan di Kabupaten Simalungun. Di setiap kunjungannya seperti di Nagori Pulau Pitu Marihat dan Tanjung Rapuan Kecamatan Ujung Padang pada Selasa sore 25 Agustus 2020. Momen ini juga dimanfaatkan untuk agenda berbagi dengan membagikan sembako yang diberikan langsung oleh Anton Saragi dan Rospita Sitorus kepada para lansia bahkan anak yatim sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Menjelang pelaksanaan Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang,
Dengan mengusung slogan Semangat Baru Simalungun, Anton Saragi dan Rospita Sitorus berharap apa yang selama ini sudah dilakukan dalam upaya menjalin silaturahmi bertemu langsung dengan warga di Nagori dapat membawakan hasil yang baik dalam pelaksanaan Pilkada Simalungun Desember mendatang. Rosi Simarwata melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Sosial menyalurkan program jaringan pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Penyaluran secara simbolis ini dipusatkan di lapangan alun-alun Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak. Adapun besaran bantuan sosial sebesar Rp600.000 setiap bulan selama 3 bulan dengan total sebanyak Rp1.800.000 per satu keluarga. Untuk persyaratan penerima bantuan harus memiliki kartu keluarga ataupun berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Utara selama pandemi COVID-19. Selain itu, data penerima bantuan sosial yang terdampak berjumlah 3.884 kartu keluarga di 11 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Bupati Padang Lawas Utara mengungkapkan, pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai bagi warga terdampak COVID-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah untuk meringankan beban keluarga yang terdampak agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan standar minimal. Ya, kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah kegiatan pembagian bantuan langsung tunai ke masyarakat yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang mendapatkan bantuan ini adalah masyarakat yang terdampak tapi yang belum tersentuh dengan berbagai jenis bantuan selama ini, baik bantuan pusat, bantuan provinsi, juga bantuan dari alokasi dana desa. Ini langsung tunai yang disalurkan oleh kepala desa, lurah, masyarakat yang telah diverifikasi secara ketat selama ini. Dan harapannya Pak untuk masyarakat? Harapan kita mudah-mudahan bantuan dari pemerintah daerah ini bermanfaat bagi masyarakat kita, bisa meringankan mereka yang terdampak COVID-19 khususnya. Selain itu, salah seorang penerima bantuan mengatakan, dengan adanya bantuan ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu, terutama untuk kebutuhan keluarga. Bang, berapa Bang banyak bantuan yang diterima Bang? Jumlahnya Rp1.800.000 dalam 3 bulan. Pada kesempatan ini, Bupati Padang Lawas Utara berpesan kepada warga untuk tetap waspada dan tanggap karena pandemi masih berlangsung serta menghimbau warga tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Pulau Sabang, surga tersembunyi dan eksotis yang terletak di ujung barat Sumatera ini menyimpan beragam hasil laut yang melimpah. Salah satu hasil laut yang bisa dijumpai di sana adalah kerupuk ikan yang diolah dari beragam ikan laut. Kini, makanan ringan ini menjadi salah satu oleh-oleh yang bisa dibawa pulang dari Pulau W, Sabang. Sabang, surga tersembunyi dan eksotis. Begitu orang menyebutnya saat berwisata di pulau terluar Indonesia ini. Terletak di ujung barat Sumatera, Sabang merupakan daerah kepulauan dengan wilayah laut yang begitu luas.
Jadi wajar jika Sabang menyimpan beragam hasil laut nan melimpah. Salah satu hasil laut yang bisa dijumpai di Sabang adalah kerupuk olahan ikan yang mulai dikembangkan di sana. Namanya kekemer. Terbuat dari ikan, tepung tapioka, garam, bawang putih, soda, dan minyak nabati. Mulanya, ikan terlebih dahulu dicuci sampai bersih, kemudian dipisahkan dengan tulangnya. Selanjutnya di blender dan dicampur bawang putih, garam, hingga halus. Setelah itu, dicampur dengan tepung menjadi adonan dan masukkan ke dalam cetakan terus dikukus hingga matang. Kemudian diangkat dan didinginkan dengan dimasukkan ke dalam kulkas selama 12 jam. Selanjutnya, dipotong sesuai ukuran, lalu dijemur sampai kering. Nuriana, Ketua Kelompok Kebun Merica Kekemer Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya mengaku tidak terlalu sulit mengolah kerupuk ikan ini. Lantaran bisa menggunakan berbagai macam jenis ikan laut, seperti ikan tenggiri, ikan pisang-pisang, ikan alu-alu atau barakuda, dan beragam jenis ikan lainnya. Tergantung ikannya apa yang ada gitu, kadang tenggiri, kadang pisang-pisang kan, kayak alu-alu nih. Cara pengolahan ada dikerok, baru diolah di blender, baru nanti udah disatuin dengan tepung, baru digulung, dibungkus kayak gitu, baru dikukus selama 30 menit. Setelah itu tunggu dingin, dibuka, tunggu dingin, baru dimasukin di freezer dulu, besoknya baru dipotong. Itu habis pemotongan baru penjemurannya. Kita pasarkan kemana aja nih Bu? Ini di warung-warung kayak di kafe yang udah digoreng, yang mentah. Nah, kalau ada orang pesanan mulai lewat online kan, lewat Facebook, lewat WA kayak itu kami pasarkan kan. Ada yang pesan kiloan, ada yang minta yang udah siap dimasak kayak itu. Cuma banyak taruh di kafe-kafe kayak gitu. Kini, kekemer mulai diminati warga. Terbukti banyak pesanan dari luar Pulau W, seperti Banda Aceh, Sigli, bahkan dari Sumatera Utara. Sahril, salah seorang pemilik kafe yang juga ikut penjual produk olahan ikan tersebut, mengaku bangga dengan produk lokal daerahnya itu. Menurut Sahril, kerupuk olahan ikan ini begitu digemari warga. Terbukti tidak begitu lama kerupuk yang ia pajang langsung habis laku terjual. Kekemer umumnya dikonsumsi dengan makanan lain, seperti dimakan dengan mie bakso atau sebagai cemilan. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri di Sabang ini, bahwa sumber alam kita bisa diolah menjadi makanan, dan untuk ke depan kalau bisa jadi oleh-oleh dari Sabang ini untuk ke daratan sana. Iya, kita wajib dukung yang hal-hal seperti ini supaya Sabang ini menjadi tujuan wisata yang betul-betul bukan hanya wisata alam tapi kuliner. Kekemer umumnya dijual di kios-kios, warung, restoran, dan juga kafe dalam kemasan bungkus kecil yang sudah digoreng matang. Dijual mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000. Kekemer biasanya dibeli warga untuk oleh-oleh dari kota Sabang. Namun tidak sedikit warga yang juga memesan secara daring kerupuk olahan ikan khas Sabang tersebut. Untuk pesanan daring yang belum digoreng, harga kerupuk kekemer berkisar Rp60.000 per kilogramnya, tergantung si pemesan. Dari Pulau W Sabang, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.